Indonesia itu luar biasa kekayaan budayanya ya. Jadi produk kreatif yang berbasis budaya Indonesia seperti batik dan kain Indonesia ya. Jadi menurut saya bukan hanya batik, tapi kain tenun Indonesia itu kan variasinya banyak ya. Dan itu juga sudah mulai berkembang ya. Dan begitu dikasih sentuhan oleh fashion designer, biasanya itu sangat mengangkat ya, dan saya lihat itu potensi yang tidak dimiliki oleh negara lain. Musik kita, tari-tarian kita, perhiasan ya, karena kita punya sumber batunya dan kita juga desain kita cukup unik ya. Sudah terasimilasi ya sebetulnya, pengaruh dari Tionghoa ke budaya Indonesia itu sudah terasimilasi ya. Jadi dari 600 tahun yang lalu sejak Cheng He pertama kali datang, dan sebelumnya juga secara sejarah sudah ada sentuhan itu kelihatan di busana, misalnya Betawi aja kelihatan itu, Betawi, Palembang itu kelihatan pengaruh dari Chinese influence-nya ada. Bahkan batik ya, kalau lihat batik pesisir, batik Cirebon, itu banyak pembatik sebetulnya yang asalnya dari Tionghoa ya. Jadi ada pengaruh dari desain dan warna yang kelihatan. Saya rasa ini sudah menjadi bagian dari budaya kita juga. Oke. Sebaiknya kita harus bertanyanya apa yang harus kita lakukan untuk supaya kita bisa siap ya. Dan saya rasa jawabannya itu dari pemerintahan yang sebelumnya maupun yang sedang juga dilakukan oleh pemerintahan ini, itu kurang lebih jawabannya sama. Masalah infrastruktur, masalah meningkatkan pendidikan dan keterampilan ya, masalah mengurangi biaya ekonomi tinggi ya, birokrasi dan seterusnya. Dan saya rasa mindset kita juga untuk bisa bersaing ya. Jadi kita harus bisa meningkatkan disiplin kerja kita, produktivitas kita, dan yang sebetulnya yang paling kaya di Indonesia itu kreativitas ya. Bagaimana dari kreativitas itu kita bisa menciptakan nilai tambah untuk produk yang bukan saja dibuat di Indonesia, tetapi diciptakan di Indonesia atau di-create di Indonesia. Jadi ide-ide dan inovasi baru yang akan sulit disaingi oleh negara lain. Apalagi pasar dalam negeri kita ini besar. Kita semua memahami bahwa masalah infrastruktur ya dan logistik yang mahal, misalnya selalu yang dikasih contoh impor jeruk dari Kalimantan lebih mahal daripada impor jeruk Mandarin dari Tiongkok gitu ya. Itu karena masalah biaya logistik. Nah itu harus bisa diatasi dengan infrastruktur maupun jasa-jasa logistik yang lebih efisien ya. Itu salah satu PR besar, dan saya rasa pemerintah yang sekarang sudah pada arah yang benar dengan memfokuskan kepada tol laut lah ya untuk meningkatkan efisiensi di situ. Dan tentunya bagaimana mengurangi biaya-biaya ekonomi tinggi yang lain ya, termasuk birokrasi yang menghambat, dan yang paling penting adalah sumber daya manusia ya, karena itulah yang mungkin akhirnya akan menentukan suatu bangsa bisa bersaing atau tidak, terlepas dari sumber daya yang lain. Saya punya ide sama beberapa teman-teman bahwa Indonesia itu mesti eksis di kegiatan maraton internasional. Saya mengajukan usul itu karena waktu itu Indonesia kegiatan lari itu belum mewabah. Bu Mari dengan inovatif dan cukup out of the box terima ide itu, dan dimulailah kegiatan bersama-sama waktu itu dengan para pejabat kementeriannya untuk mensupport kontingen Indonesia berlari di maraton internasional. Berkibarlah merah putih mulai saat itu. Jadi menurut saya tanpa terobosan Bu Mari dan kerjasamanya dengan semua pihak, rasanya
Indonesia kurang eksis di luar Indonesia dalam khususnya di bidang sports tourism. Jadi saya rasa kegiatan dan terobosan inovatif seperti itu yang saya tangkap dari Bu Mari. Jarang lihat pejabat sangat terbuka dan memberikan kesempatan buat kita berinovasi. Saya berharap ke depan lebih banyak tentunya sosok-sosok seperti Bu Mari yang eksis di Indonesia khususnya dari kalangan muda.